Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmulyana dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menyebutkan alat pernapasan beserta fungsinya. Yang pertama, fungsi hidung. Secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah yang pertama, tempat masuknya udara. Yang kedua, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Yang ketiga, sebagai indera penciuman. Alat pernapasan yang kedua adalah pangkal tenggorokan atau laring, berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Alat pernapasan yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Alat pernapasan yang keempat, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus ini berfungsi sebagai menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Alat pernapasan yang kelima adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dilakukan oleh otot interkosta luar dan otot diafragma. Otot interkosta melakukan pernapasan dada, sedangkan otot diafragma melakukan pernapasan perut. Dalam satu siklus pernapasan terjadi satu kali menghirup atau inspirasi. Inspirasi adalah proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot atau memerlukan kontraksi otot. Pertama, otot interkostal luar berkonsentrasi, tulang rusuk terangkat ke atas paru-paru dan ke depan. Volume rongga dada membesar, paru-paru yang bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernapasan ke dalam paru-paru sekitar 25% pada pernapasan. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernapasan ke dalam paru-paru sekitar 75% pada pernapasan normal. Lalu, pada inspirasi kuat, kontraksi otot-otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat sternum atau tulang dada dan 2 tulang rusuk pertama, sehingga membesarkan volume rongga dada. Lalu, ada satu kali proses menghembuskan udara, yaitu ekspirasi, proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi. Pertama, otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, dan udara keluar dari paru-paru. Kedua, otot diafragma relaksi sehingga diafragma yang mendatar berubah menjadi melengkung kembali. Volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, dan udara keluar dari paru-paru. Lalu, pada ekspirasi kuat, kontraksi otot interkostal dalam membantu menarik tulang rusuk ke bawah dan kontraksi otot dinding abdomen atau perut menyebabkan diafragma terdorong ke atas ke dalam rongga dada sehingga rongga dada semakin menyempit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan kecepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur atau dikendalikan oleh sistem saraf medula oblongata. Ketika kandungan O2 dalam darah sedikit atau banyak mengandung CO2, pH darah akan berubah. Ketika pH darah berubah, akan dideteksi oleh medula oblongata. Selanjutnya, medula oblongata akan mengirimkan impuls ke otot tulang rusuk atau diafragma untuk berkontraksi lebih kuat, sehingga volume rongga dada akan semakin besar dan pernapasan akan semakin dalam. Akibatnya, lebih banyak CO2 yang diikat oleh darah dalam kapiler. Ketika sedang melakukan aktivitas berat, akan terjadi peningkatan metabolisme dalam jaringan, terutama pada otot. Hal ini menyebabkan pernapasan lebih cepat dan juga pendek, sehingga tubuh akan terengah-engah.
Kecepatan pernapasan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada wanita biasanya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena laki-laki mampu menampung 5,7 liter, sedangkan wanita hanya menampung udara 4,2 liter. Yang kedua adalah umur. Biasanya semakin tua umur, kecepatan pernapasannya akan semakin rendah. Frekuensi normal pernapasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit, balita 20 kali per menit, sedangkan dewasa hanya 10-20 kali per menit. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan membutuhkan oksigen yang lebih. Yang keempat adalah posisi dan aktivitas tubuh. Biasanya, pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak dibandingkan posisi sedang duduk. Yang kelima adalah emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Hal ini menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernapasan sehingga pernapasan udara semakin kuat. Yang keenam adalah status kesehatan. Sistem kardiovaskuler dan pernapasan pada orang sehat biasanya mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dibandingkan orang yang sedang sakit. Dan terakhir adalah ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat akan semakin rendah oksigen, sehingga hal ini menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan bila kita berada di tempat yang sangat tinggi. Transport dan pertukaran gas. 1. Pertukaran gas oksigen karbon dioksida. Hukum Dalton tentang tekanan parsial P menyatakan bahwa setiap gas menggunakan tekanannya sendiri sesuai dengan persentasenya. Pertukaran O2 dan CO2 dalam kapiler terjadi secara difusi di alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan tinggi ke parsial rendah. Pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi pada sel-sel jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Di sini saya akan membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur menggunakan alat spirometer. 1. Volume tidal atau VT merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. 2. Volume cadangan inspirasi atau VCI merupakan udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. 3. Volume cadangan ekspirasi atau VCE. VCE dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Volume residu atau VR. Volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Kapasitas residu fungsional atau KRF merupakan jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal atau sama dengan VR tambah VCE. Kapasitas inspirasi atau KI merupakan jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal. Kapasitas vital atau KV merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan Kapasitas vital atau KV merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Kapasitas total paru-paru atau KTP merupakan jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru. Volume respirasi per menit merupakan volume tidal dikalikan dengan jumlah pernapasan per menit. Volume ekspirasi kuat dalam 1 detik atau VEC1 atau ekspirasi paksa dalam 1 detik. Volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinspirasi maksimum. Teknologi sistem pernapasan. Beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia telah banyak dikembangkan, antara lain sebagai berikut. 1. Tracheostomy. 2. Pulmotor. 3. Terapi oksigen. 4. Terapi oksigen hiperbarik. Bahaya rokok bagi kesehatan. Sudah tidak aneh lagi di telinga kita bahwa rokok adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan beracun bagi orang yang merokok, perokok aktif, bahkan bagi orang yang sedang
bagi orang di sekitar perokok atau perokok pasif. Merokok adalah kebiasaan yang buruk. Biasanya orang yang merokok akan memiliki gangguan mudah lelah, nafas yang pendek, kemampuan indera penciuman dan perasa yang berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan juga pusing. Merokok membuat nafsu makan berkurang, sehingga merokok akan menyebabkan kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat, dan kecerdasan yang sulit untuk berkembang. Dalam waktu lama, orang yang merokok akan terkena penyakit TBC, hipertensi jantung, osteoporosis, kerusakan rambut, mata, dan gigi, penuaan dini pada kulit, bahkan yang paling berbahaya adalah kanker paru-paru dan juga tenggorokan. Ada banyak sekali kandungan kimia yang sangat berbahaya pada rokok. Salah satunya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida yang sangat-sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi, hindari rokok, jaga kesehatan. Gangguan sistem pernapasan. Gangguan ini seperti TBC, peradangan tenggorokan, dan difteri dengan gejala seperti sakit tenggorokan, sulit menelan, dan adanya lendir dari mulut dan hidung.